Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Zertulisani, NIM 122-17309. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan mengenai modul waiting lines atau antrian pada aplikasi komputer ekonomi PLM for Windows. Nah, oke, di sini langsung saja kita masuk ke materinya, teman-teman. Jadi, di sini waiting lines antrian model ini itu digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, yaitu meminimkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, yaitu untuk mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Nah, macam model dari antrian ini sendiri, yang pertama ada single channel, single page, kemudian single channel multi page, kemudian multi channel single page, multi channel multi page. Seperti itu. Di sini juga sudah ada contoh kasus. Tapi kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, sebuah supermarket memiliki 2 kasir yang dapat melayani rata-rata 50 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40 orang, maka hitunglah A. Tingkat penggunaan pelayanan supermarket tersebut. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. D. Faktor rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian. E. Faktor rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Nah, di sini kan karena servernya itu ada 2 ya, ada 2 kasir. Jadi langsung kita ke aplikasi PLM saja. Kita klik modul ini, waiting lines. Kemudian kita klik new. Kemudian kita klik multi channel system. Nah, ini kita ganti menjadi apa teh? Supermarket. Nah, ini kita pilih no cost untuk cost analysis-nya, karena ketika ini dipilih ketika biaya akan digunakan untuk memperhitungkan dalam menentukan antrian. Nah, kemudian kita klik OK. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita isikan seperti data yang dibutuhkan tadi. Di sini ada. Nah, di sini untuk arrival rate-nya itu 50 orang per jam, kemudian service rate-nya 60. Itu karena setiap orang dilayani selama 40 menit, kemudian tingkat pelayanannya itu number of service-nya ada 2 orang. Kemudian selanjutnya kita klik solve. Nah, di sini munculnya seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian dari output PLN sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa average server utilization atau tingkat kegunaan bagian pelayanan supermarket itu sebesar 63%. Kemudian untuk jumlah rata-rata dalam antriannya adalah 8 orang. Kemudian ini ya, queue, number in the queue. Kemudian average number in the system atau jumlah rata-rata dalam sistem adalah 2 orang, 2,05 ini. Kita buatkan jadi 2 orang. Kemudian waktu rata-rata menunggu dalam antrian itu adalah sebesar 0,2 jam atau sekitar 96 menit. Kemudian 0,96 menit. Kemudian untuk average
time in the system atau penunggu rata-rata dalam sistem adalah sebesar 0,4 jam atau sebesar 2,46 menit. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita langsung ke soal yang kedua. Untuk soal kedua itu ada sebuah supermarket memiliki satu kasir yang dapat melayani rata-rata 30 orang per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 25 orang, maka hitunglah A. Tingkat penggunaan pelayanan supermarket tersebut. B. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Kemudian D. Rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian. E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem. Oke, kita langsung saja ke aplikasi POM-nya. Sini kita klik new. Kemudian kita klik karena tadi itu cuma satu kasir, maka kita pilih single channel system karena servernya cuma ada satu. Oke teman-teman, di sini kita supermarket. Nah di sini kita pilih no cost seperti tadi ya alasannya. Kemudian seperti ini. Nah kita masukkan saja rata-ratanya ini tadi ada 30, kemudian service rate-nya ada 25, kemudian servernya cuma satu. Kemudian kita klik solve. Maaf ya teman-teman, jadi tadi ada kesalahan. Untuk arrival rate-nya itu 25, kemudian service rate-nya 30. Kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kita klik till saja supaya semuanya terlihat. Jadi kita bisa membaca secara keseluruhan. Nah, ini sudah terlihat grafiknya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk waiting line result-nya itu untuk average server utilization atau tingkat kegunaan bagian pelayanan supermarket itu adalah sebesar 83%. Kemudian average number in the queue atau jumlah rata-rata dalam antrian adalah 4,17. Kemudian untuk jumlah rata-rata dalam sistem itu adalah 5. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam antrian adalah sebesar 0,17 jam atau 10 menit. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,2 jam atau 12 menit. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga ya teman-teman. Itu sudah cukup untuk soal nomor 2. Lalu 3, manajer sebuah restoran yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dalam teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 50 orang per jam. Sistem pelayanan 1/1 dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit. Serta dapat dilayani oleh 2 kasir. Pertanyaannya, A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran, jumlah rata-rata dalam antrian, kemudian rata-rata dalam sistem. D. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian. E. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita selanjutnya kita klik new. Nah ini kita pilih berdasarkan soal yang diminta. Tadi kan itu disebutkan bahwa dilayani oleh 2 orang kasir. Jadi kita pilih multi channel system. Nah kita klik no. Kemudian ini kita klik restoran.
Nah, ini juga cost analysisnya kita pakai no cost. Nah, kemudian oke. Nah, lalu kita isikan data yang diminta. Ini kan tadi 50, kemudian service rate-nya itu 1 menit 1 orang. Nah, jadi itu 60. Kemudian number of server-nya ada 2 orang kasir. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik solve. Nah, datanya seperti ini. Jadi untuk grafiknya juga kita bisa tampilkan ya. Seperti ini grafiknya. Nah, tapi untuk penjelasannya yaitu untuk tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran atau average server utilization sendiri adalah 42%. Kemudian untuk average number in the queue itu atau jumlah rata-rata dalam antrian adalah 0,18 orang. Itu. Kemudian average number in the system itu adalah rata-rata dalam sistem. Jumlah rata-rata dalam sistem adalah sebesar 1,01 per 1 orang. Nah, kemudian untuk waktu menunggu rata-rata dalam antrian atau time in the queue, average time in the queue itu 0,0 jam atau 0,21 menit. Kemudian untuk average time in the system atau waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,02 atau 0,02 jam atau setara dengan 1,21 menit. Nah, seperti itu teman-teman untuk soal yang ketiga. Selanjutnya kita ke soal nomor 4, yaitu sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya ada 20 kendaraan, maka hitunglah. Jadi di sini ada satu mesin pompa saja ya teman-teman. Ini kita langsung saja kita klik file new. Kemudian karena tadi ada satu pompa, kita pilih single channel system. Ini kita klik no. Kemudian di sini kita klik SPBU. Lalu ini tetap no cost. Oke, langsung kita masukkan datanya. Tadi yang diminta adalah rata-rata kedatangan mobilnya itu 20 kendaraan. Arrival rate-nya itu ada 20. Service rate-nya ada 25. Kemudian number of server-nya cuma 1 karena pompanya tadi cuma 1. Kemudian kita klik solve. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk average server utilization-nya itu adalah sebesar 0,8 atau 8% atau tingkat penggunaan bagian pelayanan SPBU. Kemudian jumlah rata-rata dalam antriannya adalah 3,2 orang atau kita bulatkan jadi 3 orang. Kemudian average number in the system atau jumlah rata-rata dalam sistem adalah 4 orang. Kemudian average time in the queue atau waktu menunggu rata-rata dalam antrian adalah sebesar 0,16 jam atau sekitar 9,6 menit. Nah, kemudian average time in the system atau waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,2 jam atau sekitar 12 menit. Oke, jadi seperti itu untuk analisisnya. Kemudian ini juga bisa kita lihat ya di sini graph atau probability-nya seperti ini. SPBU graph atau standar. Oke, sekian dari aku teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.